من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, cukup kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan keimanan, sehingga seperti yang disampaikan protokol tadi, kita sudah berada di malam ke-16, sudah melewati pertengahan Ramadan. Salam serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang insya Allah menjadi panutan, menjadi teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas sehari-hari kita. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang disampaikan MC tadi, bahwa tema yang akan kita bahas pada malam hari ini tentang keutamaan menuntut ilmu. Terkait dengan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mujadalah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kita menyaksikan terutama di bulan-bulan Juni dan Juli, hiruk pikuk di jalanan kita melihat, di lembaga-lembaga pendidikan begitu ramai pendaftaran siswa baru. Jangankan di bulan Juni, ada beberapa lembaga pendidikan favorit di bulan Januari sudah mulai. Misalnya Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan yang di bawah naungan Kementerian Agama. Jadi ada 3 lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama Pusat langsung menjadi sekolah andalan. Yang pertama itu Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia, yang di Indonesia hanya 24. Salah satunya ada di Kabupaten Goa. Kemudian ada Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan yang dulu namanya Madrasah Negeri Program Khusus MANPK, yang di Sulawesi satu-satunya hanya ada di Makassar, di samping Kima, itu MANPK. Dan di Indonesia waktu pertama adanya itu hanya 5, sekarang sudah ada 10. Dan yang ketiga adalah Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri, dan di Indonesia hanya 2, ada di Bola Mangundo dan Nusa Tenggara Timur. Jadi 3 madrasah unggulan Kementerian Agama ini sudah dibuka pendaftaran kemarin di bulan Januari, dan sekarang sudah pendaftaran ulang. Jamaah rahimakumullah, animu orang untuk menuntut ilmu itu kira-kira apa? Apa yang melatar belakangi orang sehingga ingin menuntut ilmu? Apalagi ada sebahagian orang, bukan cuma di lembaga pendidikan di Madrasah Aliyah unggulan, ketiga madrasah unggulan ini, di sekolah-sekolah lain pun sampai ada istilah zona penerimaan itu, ada zona tertentu. Sekarang madrasah khususnya di Sulawesi Selatan itu SNPDB-nya itu online serentak seselesai secara online. Sebelumnya orang masih manual,
rebutan, bahkan ada yang tidak lulus, macam-macam yang dilakukan agar supaya anaknya bisa masuk di lembaga pendidikan. Kalau tidak lulus, cari lewat jendela, tidak ada lewat jendela, cari lewat atap. Kira-kira kenapa orang begitu? Mati-matian menuntut ilmu. Jadi ketika kita melihat latar belakang kenapa orang seperti itu, yang pertama adalah ingin keluar dari kebodohan. Ingin keluar dari kebodohan. Begitu memprihatinkannya seseorang jika dia tidak memiliki ilmu. Agama mengatakan al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Di dalam Al-Mujadalah dipertegas, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat dibanding orang yang tidak berilmu. Dan di dalam kasat mata kita menyaksikan beda penampilan orang yang berilmu dan tidak berilmu. Sangat beda. Sehingga begitu pentingnya terkait masalah ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di atas yang lain. Walaupun mungkin ada beberapa yang berusaha menyaingi ilmu, misalnya kekayaan. Tapi yang paling dimuliakan itu adalah terkait masalah ilmu. Biar kaya naku makunduri tahu itu di Jepang. Biar kaya, tapi otaknya tumpul di patol-tolo itu jiwa. Nah, ilmu yang saya maksud di sini bukan dari segi strata pendidikan saja yang dilalui, tapi ilmu dalam segala aspek. Jadi bukan cuma kesarjanaan saja diukur keilmuannya seseorang, akan tetapi pengalamannya, kemudian ilmu-ilmu yang diperoleh di luar. Karena kalau kita melihat sejarah ilmu, ya, pada masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, tabi'in, tidak ada gelar akademiknya orang. Begitu juga para ilmuwan terdahulu yang ahli di bidangnya masing-masing. Misalnya Ibnu Sina, penemu tentang bedah. Kemudian Ibnu Rus tentang kedokteran. Tidak pernah kita dengar dokter Ibnu Rus, dokter Ibnu Sina, tidak pernah. Kenapa? Itu tadi. Jadi ternyata keilmuan itu bukan cuma terkait masalah strata atau gelar strata pendidikan. Akan tetapi secara formal itu pun dibutuhkan. Jadi ada beberapa hal kalau kita melihat apa sebenarnya keutamaan menuntut ilmu. Di antaranya itu adalah kewajiban. Agama kita memerintahkan untuk menuntut ilmu. Di dalam hadis Nabi banyak terkait masalah menuntut ilmu. Ya, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Ada orang pertanyakan kenapa sih mesti ke Cina dan sebagainya. Itu hanya merupakan kiasan gambaran dulu di Jazirah Arab dengan Cina itu jauh. Artinya tuntutlah ilmu dimanapun ilmu itu berada, walaupun di negeri kafir sekalipun. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Artinya tuntutlah ilmu atau menuntut ilmu tidak memandang usia seseorang. Jangan mengatakan macoana ini, tidak ada gunanya saya menuntut ilmu. Ilmu itu tidak pandang bulu. Pernah ada satu pesantren tahfiz, selalu berwisuda santri-santrinya. Dan ada salah seorang security yang sudah 60-an tahun, security, penjaganya. Karena melihat aktivitas tahfizul Quran, dia juga ikut sedikit demi sedikit menghafal Al-Quran. Sampai ikut menghadapkan Al-Qurannya, menghadapkan hafalannya. Sampai dia pun diwisuda 30 juz,
dalam usia 60 tahun. Ini dalam ilmu Al-Quran, dalam ilmu apapun. Di dalam hadis yang lain dikatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu fardu, wajib bagi setiap muslim. Jadi kewajiban setiap muslim. Artinya kalau kita bicara fardu, berdosa orang kalau tidak menuntut ilmu. Kalau di dalam hadis ala kulli muslimin, Umar bin Khattab menambahkan bahwa muslimati. Jadi menuntut ilmu bukan cuma muslim laki-laki, akan tetapi muslim perempuan pun memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu. Ada yang mengatakan, apa sih gunanya saya menuntut ilmu? Tidak merubah kehidupanku. Saya menuntut ilmu sudah miskin-miskin memang. Jamaah rahimakumullah, mungkin tidak merubah hidup secara tidak langsung, akan tetapi merubah pola pikir kita. Setidaknya merubah pola pikir. Tapi Allah tidak pernah dusta, Nabi tidak pernah dusta. Agama mengatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Saya mengambil contoh diri saya, Bapak hadirin sekalian. Bukan membanggakan diri, akan tetapi menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa ilmu itu mengangkat derajat orang. Orang tua Pak buruh tani di Rapang Sidang. Saya dibesarkan di lereng gunung. Tidak pernah berpikir akan menjadi dosen, tidak pernah berpikir akan menjadi mubalik, tidak pernah berpikir akan menjadi kepala madrasah alia negeri Insan Cendekia. Tidak pernah memikirkan itu. Dulu cita-citaku hanya ingin seperti Zainuddin Zain. Walaupun dulu karena saya dibesarkan di lereng gunung, mustahil pada waktu itu. Tapi yang namanya cita-cita kita kejar. Dulu bercita-cita ingin masuk di pesantren, orang tua mengatakan, nah aja mau pesantren kasih dia nak beli magang. Kau tidak bantu kami bertani. Masuk lagi di Sarabia yang konon katanya orang memandang seperti kandang kambing karena memang di sekitarnya ada kandang kambing. Madrasah Alia YMBI Rapang, dekat ke Masjid Raya Rapang. Saya alumni di situ. Saya tekun menuntut ilmu dengan cita-cita tetap sama, ingin seperti Zainuddin Zain. Makanya dulu kalau saya ke sawah, saya ke kebun, pergi mengembala kambing, tak gantung itu radio transistor merek nasional di leher. Kalau sudah ceramah Zainuddin Zain, ada lagi sandiwara saukus, ada lagi sandiwara Nini Pel, macam apa misteri Gunung Merapi, ganti-gantian itu. Tapi cita-cita itu ada, tetap ada. Dulu orang tidak pernah menganggap. Bahkan keluarga terkadang mencibir karena begitu tadi. Kita ini dibesarkan di lereng gunung. Tapi karena keinginan menuntut ilmu itu ada. Sampai-sampai ketika mau dikirim ke Manpeka, Ujung Pandang. Sekarang Manpeka Makassar. Orang tua menangis. Dendro kualalui, nah di mana aku ambilkan uang untuk sekolah di Makassar? Hanya nasihat guru almarhum ke ibu saya, karena kebetulan juga muridnya mengatakan, kamu sudah lihat apa sekolah? Ada rezeki itu anak sekolah. Dikirimlah saya ke sini sekolah. Begitu kampungannya saya dulu Pak dulu. Nanti kuinjak Makassar, Ujung Pandang, sekolah Pak di sini. Ketika melewati Parepare, kulihat laut. Tidak sadarkah itu Pak bilang, bayar galuna tahu. Luasnya sawahnya orang, padahal laut kan di Sidrap tidak ada laut, di Rapang tidak ada laut, kampungan. Pergi lagi tes di Jalan Muri, mau menyeberang di Kumale itu mulai ramai. Bagaimana cara aku menyeberang ini di kampung Bendi? Satu saat sih ada di sini mobil, kayak Gubak Sodor itu menyeberang tidak, kampungan. Tapi karena keinginan menuntut ilmu, ikuti seleksi dan sebagainya, alhamdulillah masuk di Manpeka menuntut ilmu. Tapi dengan masih cita-cita yang sama.
tamat dari MAPK, mendaftar Universitas Muslim Indonesia, dapat beasiswa, penuntut ilmu. Apa yang terjadi? Saya masih ingat ada keluarga, teman SD juga. Ketika saya sekolah di Makassar, apa dia bilang? Dari kumanca di tahu kau dia waktu di bapak itu. Kalau nanti kau jadi orang, saya tidak akan memanggilmu bapak. Sebenarnya tidak apa-apa. Itu pun tidak pernah terbayang akan seperti ini. Tapi apa yang terjadi Bapak sekalian? Ketika saya sudah terangkat jadi ASN di Makassar, ketemu, kapan kita datang Pak? Jadi bapak, atau maka ada kunci aku. Nah, jangan begitu aja takut. Coba bayangkan. Ilmu yang mengangkat derajat kita. Dulu banyak keluarga yang tidak mau mengakui, enggan mengakui karena negatif roh. Apa sekarang? Karena ilmu. Banyak yang datang. Kendo ko boleh mulai. Siapa mengangkat? Banyak di tante. Dulu banyak tidak mau mengakui. Terkesan tidak mengakui. Tadi. Oleh itu Bapak sekalian, disinilah perlunya kita mendidik anak-anak kita, mengarahkan anak-anak kita. Jangan kita berpikir bahwa tidak ada uang. Kemudian selanjutnya, jangan kita terlalu berpikir bahwa yang menjanjikan masa depan anak-anak kita itu adalah di sekolah-sekolah umum, madrasah bisa tunjuk. Seperti saya katakan tadi, Kementerian Agama punya madrasah unggulan. Ya, di tingkat aliyah ada man IC, ada man PK, ada MAKN. Bagaimana luarannya itu, Ustaz? Bisa ditanya jalan-jalan di rumah PK. Alumninya setiap tahun paling sedikit 10 orang dikirim ke luar negeri. Kemana? Al-Azhar Kairo. Itu keagamaan di MPK. Karena 70% keagamaan, kajian-kajian keislaman, 30% umum. Memang tidak orientasi menghafal, tapi mendalami Islam. Kemudian di Man-IJ bagaimana? Kemarin alhamdulillah ada yang 6 orang lolos kedokteran. Bayangkan, belum lagi di tempat-tempat lain. Ini baru madrasah mula, belum lagi pesantren-pesantren. Pesantren pun bisa seperti apa yang diinginkan. Tinggal bagaimana kita mengarahkan anak-anak kita. Yang menjadi masalah sebahagian orang, diusahakan anak-anak masuk di sekolah umum. Tidak bisa jalur umum, cari jalur khusus. Lihat jendela, tidak mampu cari atap, tidak bisa, baru dilempar ke madrasah. Baru dilempar ke pesantren. Kenapa di pesantren anak? Nah kan itu ya sama, kasih masuk dia SMA UI. Tak balik. Dianggap bahwa madrasah itu adalah bengkel orang-orang rusak. Makanya terkadang itu biasa kita bercanda, itu guru-guru pesantren, guru-guru madrasah terkadang kasihan mukanya lebih tua dari umur. Karena kenapa? Memang menghadapi orang-orang yang rusak. Karena tidak mampu masuk di sekolah negeri umum, baru dilempar ke madrasah. Sekarang image itu berubah. Lihat di Mantiga. Saya 20 tahun lebih di Mantiga. Dulu itu aku awal-awal kita yang pergi cari murid. Orang-orang tak lempar pintu dari SMA umum bermasuk. Sekarang no way, tidak bisa masuk maksa. Dan alumni-alumni luar biasa. Jadi kita sekarang apa kelebihan madrasah, apa kelebihan pesantren? Itu tadi pendalaman keagamaan. Ada pelajaran tambahan dibanding sekolah umum. Bagaimana sekolah umum? Hanya 2 jam pendidikan agama. Itu pun kalau masuk gurunya. Bagaimana di madrasah? Di madrasah ada pelajaran fikih, ada Quran hadis, apalagi ada akidah akhlak, ada sejarah kebudayaan Islam, dan pelajaran-pelajaran yang lain. Cuma bilang masalahnya saya, kenapa anak tidak kasih masuk di madrasah? Kenapa ya? Takut hafalan. Astagfirullah. Takut menghafal, takut Al-Quran.
Didukung lagi sama orang tuanya itu juga. Bagaimana kerja mau kasih masuk anak di pesantren di madrasah? Menghafal Al-Quran, saya juga tidak tahu mengaji. Seharusnya kasih masuk anak di madrasah supaya jadi mengaji. Banyak yang fobia ke madrasah. Bahkan dulu ada orang pendapat di kampung sampai bahasanya begini: saradasi kawita dan nama kunrema jilbab. Nah dia dalam sekolah agama masih sekolah. Bagaimana membahasakan saradasi di bahasa Bugis itu? Gele-gele kalau bahasa mungkin di sini gele-gele gak kurasa lihat orang. Kalau ada perempuan pakai jilbab, nah sekolah di sekolah umum. Coba ini orang Islam ini. Walaupun kita melihat orang yang menutup aurat mungkin bukan pemahaman agamanya tinggi, tapi tidak ada usaha, setidaknya ada usaha menjalani agamanya. Jamaah rahimakumullah, kita juga terkadang terkesan ingin menenggelamkan agama itu sendiri dengan terkadang mencibir madrasah, mencibir pesantren, memandang enteng pesantren. Ada tuh yang menyindir pesantren. Bagaimana kita masuk anak dari pesantren, Ustaz? Mahal pembayarannya. Ada bahasa banyak muncul begini. Tapi kalau dia tidak lulus anaknya di sekolah umum, rela masuk. Berapa Ustaz? Saya siap. Berapa Pak? Yang penting anakku lulus. Saya siap kasih pembeli bangku 5 juta. Harga kursi itu paling 80.000. Pembeli bangku 8 juta. Ar-rasyul. Bagaimana ilmu itu bisa berkah kalau gaya seperti ini? Jamaah rahimakumullah. Olehnya itu, mari kita demi kemaslahatan, demi pendidikan anak-anak kita, ajarkan ilmu, memberikan motivasi anak-anak kita untuk menuntut ilmu. Jangan dibiarkan, apalagi anak-anak sekarang gara-gara ini malas ke sekolah. Dulu Pak, waktu saya ini selalu menceritakan ke anakku. Anak-anak sekarang ada tugasnya biasa menyalin dari sekolah setengah halaman menangis. Banyak sekali tugas. Itu ke guru tadi wali mintung tidak kasihannya sama kita. Saya bilang ini anak-anak untuk dia juga. Sampai terkadang ada PR-nya anak-anak, mamanya suruh tulis ki, tantenya suruh tulis ki. Bagaimana bisa begitu? Kenapa bisa begini? Karena orang tuanya juga membiarkan. Kita dulu bukan orang tua tak yang suruh kita yang mau belajar. Tidak mampu kak beli buku ini bu, ini tangan ini gundukan ini gara-gara menulis. Usahain sampai selesai 1 buku. Kutulis tangan Pak. Tidak mampu beli buku. Kenapa? Keinginan menuntut ilmu. Dan sekarang sudah ketua ini. Makanya selalu pesan anak-anak termasuk ini yang 2 orang. Terkadang dikasih tugas sama gurunya menangis. Tapi kalau makin tidak capek tangannya. Tapi kalau menulis tugas capek tangannya. Padahal ini terkadang saya biasa kalau membuat laporan di HP butuh ini sangat capek. Nah, tidak capek main game. Tapi kalau menulis tugas setengah halaman, tadi balik gurunya. Ada tuh orang tua nak tahu sekali lebih aku. Ibu kalau kasih tugas anak jangan tali lewat. Ada Pak, karena saya juga guru. Ada tuh mana alasannya? Itu anak pesantren Ustaz karena banyak sekali tugasnya. Sakit gara-gara tugas. Ada tuh bilang Ustaz itu tulang ekornya. Apa hubungannya tulang ekor dengan tugas? Dia bilang sudah selama menulis tugas susah masuk di otakku Pak itu. Karena saya dalam prinsip saya ini sudah rahasia kan tidak mengajar Pak. Saya itu mengajar tidak pernah kasih remedial anak-anak. Tapi pengganti remedialnya itu adalah banyak tugas menulis. Nah sebab makai dari pemaroki pasti membaca. Kalau menulis pasti membaca. Perkara dia tahu atau tidak jelas pernah baca. Itu nilai plusnya. Dan nilainya kalau misalnya KKM-nya itu KKM 80 tidak pernah kasih 80.
Ada memang grade yang bikin 85 paling, pokoknya 90. Tanya ini anak berapa kursial ke nilai dari Ustaz Bur tinggi, tapi madrasah kok tugas. Oh ini kayaknya ada muridku di depan. Madrasah tugasnya masih susah memang, karena aku rasakan nih. Karena kalau anak-anak disuruh saya coba baca buku, malas gitu. Tapi sudah tulis, apa aku suruh tulis? Tulis kesimpulannya juga suruh tulis kesimpulannya. Ya kurang yang mungkin kesimpulan berarti ada bisa dihitung tahu dari isi bacaan itu. Yang kedua, jawab soal esai. Kalau kau jawab soal esai, pasti kau baca cari jawabannya. Hasilnya pada saat ujian, rahasia dipasung. Pada saat ujian keluar nilainya, ada yang bagus nilainya dan juga anak-anak ini anak ada yang mungkin dia sebenarnya rajin, ditahu kenapa tiba-tiba nilainya anjlok, cek ternyata ada masalahnya di keluarganya. Ada memang ditahu mentong kundru. Artinya kundru biar kalau setengah mati membaca baru mau menjawab soal. Standarnya memang 30 nilainya 40, tapi nilainya di rapor 85. Karena kenapa? Tugasnya masuk. Sampai ada pernah saya bukan akhirnya belajar sosiologi dulu. Itu masih tahun 2000-an, 2004 mungkin. Anak ini kalau saya tidak kasih nilai tidak lulus. Gurunya malas kasih. Saya kasih nilai berapa? Kasih 90. Ketika selesai dia lulus di STPDE, yang pertama dicari saya. Kasih nilai tinggi karena kalau kasih tugas negara terima. Nah, anak-anak memang ada Pak, biar setengah mati belajar. Apalagi kalau belajar satu malam, belajar kilat susah sekali. Tapi kalau dikasih pekerjaan psikomotor cepat. Misalnya motorku kayaknya tidak mau punya apa masalah, cepat itu kerja. Atau ada itu mau diperbaiki di sini, mau dicetak cepat. Ada nilainya, itulah kan di pembelajaran itu ada kognitif, psikomotor, afektif. Nah sekarang diutamakan afektifnya, akhlaknya, kepribadiannya. Kalau ada guru memberikan nilai anak-anak di bawah standar, mungkin gurunya bermasalah. Artinya bermasalah di dalam memahami penilaian. Jamaah rahimakumullah, malam ini bicara. Nah masih ada mungkin kalau subuh ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dulu dengan kesimpulan yang pertama, bahwa salah satu hikmah tentang menuntut ilmu itu bahwa ilmu pertama itu adalah kewajiban. Namanya kewajiban, kalau dilaksanakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Sementara menuntut ilmu itu adalah kewajiban, fardhu ain. Ilmu apakah ilmu formal atau non formal? Ya, kemudian yang kedua bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu dibanding tidak. Ya. Kemudian yang ketiga bahwa kita tidak boleh memandang sebelah mata madrasah dan pesantren sekarang karena dari segi kualitas. Mungkin sebelum saya tutup, nilai UTBK tertinggi di Sulawesi Selatan itu dari madrasah Madrasah Cendekia Goa, mengalahkan Raja Wali, mengalahkan Atira, mengalahkan SMA 1 madrasah. Jadi kita tidak boleh lagi memandang sebelah mata madrasah dan pesantren-pesantren. Lebih dari kurang yang mau dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.